Kasih-Mu itu setia buat kami semua. Terima kasih untuk segala-galanya Tuhan. Sebentar lagi kebenaran firman-Mu akan dibagikan. Sembunyikan hamba-Mu jauh di belakang kemuliaan-Mu. Biarkan kemuliaan-Mu saja yang nyata Tuhan. Dan biarkan nama-Mu Yesus ditinggikan dari segala makhluk di muka bumi ini. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari kita buka hari ini. Saya rindu sekali kita semua bebas dari rasa khawatir. Mungkinkah kita semua bisa bebas dari rasa khawatir, sedangkan kekhawatiran itu begitu mendominasi kehidupan manusia? Mari kita buka firman Tuhan di dalam Mazmur 55 ayat 23. Saya bacakan, serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan, maka Ia akan memelihara engkau. Tidak untuk selama-lamanya dibiarkannya orang benar itu goyah. Sekali lagi, serahkan khawatirmu kepada Tuhan, maka Ia akan memelihara engkau. Tidak untuk selama-lamanya dibiarkannya orang benar itu goyah. Artinya Tuhan tahu kita bakal khawatir. Tuhan tahu kita bisa khawatir. Tapi Tuhan tidak akan pernah membiarkan kekhawatiran itu hidup di dalam hidup orang benar untuk selama-lamanya. Mengapa kita tidak boleh khawatir? Karena kekhawatiran itu sangat berbahaya. Sangat berbahaya. Kekhawatiran bisa menciptakan begitu banyak sakit penyakit. Psikosomatis. Anda tahu sakit psikosomatis? Psikosomatis itu adalah sakit yang disebabkan oleh pemikiran. Sehingga begitu muncul gejala-gejala yang menyerupai penyakit-penyakit lainnya. Ada orang yang sebenarnya ketika dicek laboratorium, trigliserid bagus, HDL bagus, LDL bagus, asam urat bagus. Tetapi ia merasakan gejala-gejala seperti orang terkena kolesterol berat. Ia mengalami gejala-gejala yang sangat-sangat signifikan. Lalu ia mencari data di sumber yang tidak tepat dan menjadikan itu sebagai bahan kebenaran pikirannya. Bisa nggak manusia bebas dari khawatir? Saya percaya kita semua pasti mengalami rasa khawatir. Tetapi bagaimana kita bisa bebas dari rasa khawatir? Alkitab mencatat kita harus berhati-hati dengan mata kita. Apa yang kita lihat itu yang menjadi bahan pikiran kita. Kalau setiap hari kita melihat berita-berita yang tidak baik, berita-berita yang buruk, mata kita tertuju kepada berita-berita tersebut, tidak tertuju kepada firman Tuhan, maka pikiran kita auto akan mengalami khawatir. Ya. Pertama-tama, supaya kita bebas dari rasa khawatir, kita harus menjaga mata kita. Mata adalah pelita tubuh. Jikalau mata kita melihat apa yang buruk, maka kita akan mengalami hal yang buruk. Kita suka khawatir karena kita membandingkan dengan orang lain. Kita melihat orang lain sakit kanker, gejalanya seperti ini, lalu kita membayangkan bahwa, oh, yang ku alami sekarang adalah sakit kanker. Ini biasanya dialami oleh ibu-ibu yang sedang kunjungan ke rumah sakit. Maksud hatinya baik. Maksud hatinya mendoakan orang yang sakit itu. Oleh karena itu Alkitab mencatat kita harus menjaga mata kita, telinga kita. Ketika di rumah sakit, tim kunjungan
akan bertanya, "Tante sakit apa?" "Oh tante sakit kanker." "Stadium berapa tante?" "Stadium 4." "Gejalanya bagaimana tante?" "Badan meriang." Ya. Yang kedua, udah enak semua. Padahal cuma kayak meriang-meriang begitu. Lalu dicek dokter, tiba-tiba sudah stadium 4. Pulang dari rumah sakit, badan kita meriang. Pikiran kita sudah buruk. Kanker ini kanker. Lalu kita tidak bertanya kepada yang ahli, kita mencari ke namanya dokter Google. Ciri-ciri orang kanker. Dan salah satu ciri seperti yang disebutkan tante itu, padahal itu bukan ciri yang utama. Badan kita keringat dingin, kita mengalami insomnia, kita mengalami begitu hari yang buruk. Karena apa? Karena mata kita dan telinga kita percayakan kepada sumber berita yang salah. Kita memandang sekeliling kita. Oleh karena itu, begitu banyak orang yang paranoid hari-hari ini. Salah satu ciri COVID-19 adalah insomnia. Begitu Anda tidak bisa tidur, besoknya Anda cek COVID. Kira-kira saya COVID tidak? Kira-kira saya sakit tidak? Begitu dicek gak percaya karena kita masih insomnia. Gak bisa tidur, kita khawatir jangan-jangan tesnya ini kurang akurat. Saya harus tes yang lebih akurat, namanya tes swab. Ya kan? Kita swab, oh gak akurat. Jangan-jangan ini COVID varian terbaru yang hanya bisa deteksi lewat swab anal. Wih, kan pemerintah Cina hari-hari ini melakukan yang namanya tes anal. Artinya swab anal. Wah, banyak orang yang malu, ngeri, banyak yang takut, nggak mau keluar rumah. Siapa yang mau? Mohon maaf, pantatnya di swab. Nggak ada yang mau. Tapi kita khawatir, padahal penyebab nggak bisa kita tidur itu karena lihat berita-berita di Google. Bukan karena sakit itu. Bahaya sekali. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, jaga mata kita, jaga telinga kita. Semut selalu menyukai yang manis-manis. Gula dan yang lain-lain. Tetapi banyak orang-orang yang katanya anak Tuhan menyukai hal-hal yang buruk. Kenapa teman-teman? Kita harus jaga pikiran, jaga mata kita, jaga telinga kita. Karena itu yang menentukan jiwa kita. Mengapa? Di dalam sebuah gereja, di dalam sebuah persekutuan, di dalam sebuah keluarga, kalau kita tidak hati-hati, kita akan terperangkap di dalam barisan pencemooh. Barisan pencemooh itu adalah 1-2 orang yang hidupnya masih kedagingan, tetapi terbungkus rohani, masuk di dalam sebuah persekutuan, masuk di dalam sebuah gereja, lalu diangkatnya lah menjadi leader, diangkatnya lah jadi pemimpin, tanpa sadar membawa begitu banyak efek yang tidak baik. Burung gagak selalu mencari bangkai. Semut selalu mencari gula. Anak Tuhan harusnya selalu mencari Tuhan. Tapi banyak anak Tuhan bukan mencari firman Tuhan dan kebenarannya, tapi lebih mempercayai keadaan sekelilingnya ketimbang kebenaran firman Tuhan. Oleh karena itu hidupnya penuh dengan rasa khawatir. Ibu bapak khawatir anaknya besok menikah dengan siapa. Setelah menikah khawatir punya keturunan atau tidak.
Setelah punya keturunan, khawatir lagi, keturunannya kelak mau menikah dengan siapa. Seluruh hidupnya dipenuhi dengan rasa khawatir. Orang-orang yang hidupnya penuh dengan rasa khawatir itu tidak bisa mengalami damai sejahtera di dalam Tuhan Yesus. Mengapa demikian? Karena separuh hidupnya untuk khawatir, untuk cemas. Nanti papa mamanya dipelihara siapa? Kalau aku sudah mati, siapa yang pelihara anak-anakku? Kalau aku mati duluan, papa mamaku bagaimana? Kalau aku mati duluan, saudara-saudaraku bagaimana? Hidup kita diliputi khawatir. Dan oleh karena itu, kekhawatiran itu mematahkan semangat, meremukkan tulang. Dan banyak anak Tuhan sebelum bertanding sudah kalah. Karena ia melihat yang tidak baik. 10 pengintai dan 2 pengintai. 10 pengintai ketika melihat raksasa-raksasa. Ia menambahi berita. Ia melihat berdasarkan perspektif ketakutan dia, kecemasan dia. Ia melihat dari perspektif bahwa sudah gak ada harapan, sudah tidak ada pertolongan. Tapi 2 pengintai melihat dari perspektif rencana Tuhan. Rencana Tuhan itu agung mulia, tidak mungkin salah, pasti terjadi. Yusuf di tanah Mesir. Apakah dia berdoa untuk keluar dari Mesir? No. Mesir adalah tempat pengasingan. Yusuf diizinkan Tuhan mengasuki tanah Mesir. Yusuf diizinkan Tuhan mengalami begitu banyak pengasingan di dalam hidupnya. Yusuf mungkin pernah berdoa, keluarkan aku dari lubang-lubang penganiayaan ini, tetapi Tuhan tidak segera menjawab doa Yusuf. Mengapa? Karena Tuhan rindu Yusuf hanya melihat dia dan di dalam setiap perkara selalu ada prosesnya. Kita anak-anak Tuhan kepingin instan. Kita anak-anak Tuhan kepingin sukses secara instan. Padahal sukses itu butuh proses dan butuh kesetiaan di hadapan Tuhan. Dan ukuran sukses adalah ukuran Tuhan untuk mengukur dirimu, bukan ukuranmu untuk mengukur dirimu sendiri dengan membandingkan dengan sekeliling kamu. Apakah saya sukses? Apakah teman saya tidak sukses? Belum tentu. Teman saya bisa lebih sukses ketika dia mengikuti rencana Tuhan di dalam hidupnya. Oleh karena itu, anak-anak Tuhan, arahkan pandangan kita, telinga kita kepada kebenaran firman Tuhan. Banyak yang bertanya kepada saya, apakah vaksin itu merupakan salah satu agenda dari angkatan 666? Apakah vaksin itu nanti diberikan chip di tangan dan di dahinya? Saya sudah jelaskan bahwa di kitab Wahyu, kitab Apokaliptik, yaitu sebuah kitab nubuatan yang memang belum terjadi, ada dikatakan bahwa anak-anak Tuhan akan mengenakan tanda 666 itu. Tetapi itu sifatnya terang-terangan, bukan sifatnya samar-samar. Dengan kata lain, saya percaya vaksin yang beredar nantinya bukan diberikan chip. Itu terlalu berlebih-lebihan, terlalu halusinasi menurut saya pribadi. Karena apa? Karena dari dulu sudah ada vaksin. Anda tahu ada tipes, ada vaksinnya. Demam berdarah, ada vaksinnya. Anda kena yang namanya campak, sekarang ada vaksinnya. Dari dulu vaksin-vaksin sudah diduga agenda dari angkatan 666. Tetapi kita percaya Alkitab ini melebihi akal pikiran, menguasai akal pikiran. Oleh karena itu kita tidak boleh semena-mena menafsirkan ayat Alkitab
berdasarkan perasaan kita saat itu atau perasaan kita saat ini. Tetapi yang perlu diwaspadai adalah penyakit-penyakit penyerta di mana Anda tidak sadari menderita sakit itu lalu menerima vaksin, akibatnya sangat fatal. Contoh, Anda menderita alergi berat, ketika menerima vaksin tersebut muncul reaksi-reaksi alergi. Periksakan terlebih dahulu, sesederhana itu. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, hendaklah kita menjadi anak-anak dalam kebenaran. Bukan anak-anak dalam berita gosip, berita-berita yang gak bisa dipertanggungjawabkan. Ketika saya melihat dari sebuah berita, saya meng-cross check dari situs luar negeri yang mengeluarkan jurnal-jurnal ilmiah. Masuk akal nggak pemberitaan seperti ini? Benar nggak yang diucapkan seperti ini? Jangan berita sepihak. Yang akibatnya akan menimbulkan kekacauan luar biasa. Bisa tidak Tuhan bekerja lewat ilmuwan-ilmuwan? Sangat bisa. Bisa tidak Tuhan bekerja lewat dokter-dokter? Bisa. Bisa tidak Tuhan bekerja lewat seorang hamba Tuhan menumpang tangan orang itu sembuh? Sangat bisa. Tuhan bisa bekerja di dalam segala perkara, segala keadaan dan jangan dibatasi. Pembatasan terhadap kedaulatan Tuhan adalah penghinaan terhadap Tuhan itu sendiri. Oleh karena itu sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, jagalah sekarang, mulai sekarang pandangan matamu, pendengaranmu. Jangan duduk di barisan pencemooh. Burung gagak menyukai bangkai. Saya ini dulu burung gagak. Begitu ada gosip, happy-nya luar biasa. Disitulah saya hidup. Di mana ada gibah, disitulah saya hidup. Di mana ada menambah-nambahi berita, membicarakan kejelekan orang lain semasa saya di perguruan tinggi awal-awal, disitulah saya hidup. Tetapi Tuhan berkata di dalam Galatia bahwa hidup kita bukannya kita lagi, melainkan Kristus yang hidup di dalam hidup ini. Adapun hidup ini bukan lagi hidup kepada dirimu sendiri, tapi kepada iman kepada anak Allah yang telah mengasihi engkau dan memberikan hidupnya untuk engkau. Nah, sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, hati-hati. Ketika kita berkunjung ke rumah sakit, ada berita-berita orang sakit kanker, sakit tumor, sakit jantung. Bukan berarti kamu akan ikut-ikutan sakit tumor, sakit jantung. Tugas kamu mendoakan, bukan terlibat di dalam pemikiran yang salah. Oleh karena itu, tim-tim kunjungan ke rumah sakit adalah orang-orang yang harus penuh dengan iman. Tidak boleh orang yang tidak ada imannya. Sehingga ketika dia datang ke rumah sakit bukan mentransferkan damai sejahtera, tetapi dia ditransferkan kekhawatiran. Ketika Anda di kelompok-kelompok tumbuh bersama, jangan dengarkan barisan pencemooh. Barisan pencemooh itu selalu ada. Barisan gagak-gagak yang suka bangkai itu ada. Ketika gereja mau jadi kudus, ya betul-betul teliti. Ya betul-betul mengabarkan kebenaran tentang pasangan hidup. Digosipinlah gereja tersebut. Susah banget dapat pasangan di gereja tersebut. Begitu ada yang mau menikah, reaksinya apa? Cepet banget. Kok gak diuji? Mana ajarannya? Orang-orang seperti itu adalah barisan di akhir zaman. Jangan ikuti mereka, jauhi mereka, sebab hatinya bukan tertuju kepada Kristus. Di luarnya saja beribadah, tetapi mereka mengingkari kekuatannya. Itu adalah barisan-barisan yang enggak benar. Kita mendoakan supaya mereka bertobat tapi tidak ikut terlibat di dalam pemufakatan orang tidak benar. Apapun akan salah, yang benar adalah dirinya sendiri.
Sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita betul-betul hidup di dalam perlombaan iman. Yang jelas akhir zaman sudah tiba. Pada tahun 2000-an kalau nggak salah, atau 90-an kalau nggak salah. Ada sebuah komet besar, 4 kilometer lebarnya. Gede nggak 4 kilometer? Lumayan. Dan itu hampir menghantam bumi. Hanya sepersekian kilometer menghantam bumi. Ketika saya dibagikan itu, saya mengeri sekali. Saya melihat betapa dahsyatnya perlindungan Tuhan buat bumi ini. Kita bisa sewaktu-waktu dipanggil Tuhan. Komet yang besar itu atau bintang yang besar itu bisa saja menubruk bumi dan menghancurkan bumi. Beberapa juta tahun yang lalu, dinosaurus, binatang-binatang peliharaan kita, dan binatang-binatang yang besar itu hancur karena diduga ada bintang yang jatuh dan akhirnya mengubah bumi. Benua yang ada tenggelam, benua yang tidak ada naik. Terjadi pergeseran di dalam struktur bumi. Mungkinkah itu berulang? Sangat mungkin. Oleh karena itu hidup kita ini tergantung oleh Tuhan. Kalau Tuhan perintahkan ya, nanti sore ada bintang jatuh. Dan sepertiga penduduk bumi meninggal dunia. Kita bisa apa? Tetapi yang bisa kita lakukan mengarahkan pendengaran kita, mengarahkan mata kita kepada firman Tuhan. Firman Tuhan berkata serahkan kekhawatiranmu di dalam 1 Petrus malah serahkan segala kekhawatiranmu di dalam Dia. Sebab Dia yang memelihara engkau, Dia yang berjaga-jaga atas engkau dan Dia yang akan menyelesaikan untuk engkau. Teman-teman, jangan khawatir. Mengapa engkau khawatir? Karena pandanganmu terarah kepada teman-temanmu yang lain. Temanku di usia 30 sudah menjadi orang jutawan ini. Orang miliarder ini. Aku hanya punya sepeda motor. Itu pun masih kredit. Masih mending ya sepeda motor. Aku masih punya sepeda ontel, Bronton. Aku masih punya sepeda ontel, ya kan? Wah ini gimana ini? Ini gimana? Kita mulai khawatir, kita mulai cemas. Kita merasa bahwa kekayaan adalah segala-galanya arti hidup kita. Kita melihat teman kita udah menikah 5 kali malah. Aku belum sekali. Ya kan kita mulai cemas, kita mulai khawatir, kita mulai mencari remah-remahan. Kita tidak mencari yang terbaik, kita mencari udahlah remah-remahannya aja gak apa-apa lah gitu ya seperti itu. Tetapi tahukah engkau? Engkau itu berharga di mata Tuhan. Engkau itu biji matanya Tuhan. Engkau itu adalah kerinduannya Tuhan. Engkau diciptakan untuk memuliakan Dia. Dia rindu kita semua memuliakan Dia dan bergantung penuh kepada Dia. Oleh karena itu, manusia itu begitu dicintai Tuhan. Oleh karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Yang mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya engkau dan saya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Amin. Artinya kalau kita ini dicintai Tuhan, dipelihara oleh Tuhan, arahkan pendengaran kita pada firman Tuhan, mata kita kepada Tuhan. Dan yang ketiga untuk bebas dari rasa khawatir, serahkan hatimu kepada Dia.
Hati itu adalah kecenderunganmu. Kalau engkau sedang frustasi, kecenderungannya jangan ke dugem, ke karaoke. Tetapi cari Tuhan. Cari Dia. Karena apa? Dia yang tahu jawaban hidup kita. Ketika kita berkaraoke boleh enggak? Bagi saya boleh-boleh aja. Anda nonton film boleh enggak? Boleh-boleh aja. Saya suka nonton film superhero. Kita masih hidup di bumi. Tapi saya enggak suka film-film yang merusak, horor, scary gitu ya, seperti itu. Anak kecil, anak saya, lihat adegan di YouTube sekali tentang movie yang scary. Berminggu-minggu dia pergi ke belakang selalu takut. Aku diikuti orang. Ini bukan punya karunia ini memang ketakutan ini. Karena lihat YouTube. Lihat anak kecil mudah diisi. Apa yang baik jadi baik. Apa yang buruk akan jadi buruk. Oleh karena itu jangan lihat film-film yang tidak benar. Kalau mau lihat film-film yang mendidik, film-film yang benar. Tidak apa-apa, sah-sah saja. Anda hidup di muka bumi ini. Dan kita berdamai bukan dengan dunia, tetapi kita berdampak untuk dunia. Nah, sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, menjaga hati ini itu yang paling berat. Kenapa? Saat pencobaan diizinkan datang seperti Yusuf, saat proses diizinkan terjadi seperti Yusuf, apakah kita akan muncul seperti emas murni atau kita akan muncul seperti batu-batu yang akan dibuang? Hati ini kecenderungan kita, tempat kita kalau lari itu menentukan siapa kita. Ada orang ketika sedang frustasi larinya ke percabulan. Ada orang yang sedang frustasi larinya yaitu buang-buang duit. Pergi ke jalan, buang-buang duit. Ya kan, frustasi, buang-buang duit gitu ya. Buang-buang dari ruko lantai 4, frustasi dia saudara. Seperti itu, aku gak peduli lagi. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Saya percaya ketika mata kita tertuju kepada Kristus. Dan kita mengizinkan Dia untuk berkuasa di dalam hidup kita. Kita akan bebas dari rasa khawatir. Banyak pahlawan-pahlawan iman. Yang ia diproses sedemikian rupa. Yusuf ini salah satu pahlawan iman. Diproses sedemikian rupa. Tetapi tidak mundur. Tapi malah naik. Kenapa? Karena ia tahu siapa yang memanggil dia. Ia tahu siapa yang memimpin hidup dia. Ia tahu untuk apa ia hidup di muka bumi ini. Seringkali suara-suara setan berkata, kamu di tempat kerjamu dihargai berapa sih? Lihat kan, masuk kan? Cep, masuk. Saya juga seperti itu. Bahkan saya nggak dihargai apa-apa kadang. Berapa sih harganya? Saya mulai membayangkan. Ketika dengan teman-teman, kamu digaji berapa? Aku udah digaji 60 jeti. Wow. Kamu digaji berapa? 300. Cuma 300. Murah ya? 300 juta. Kamu digaji berapa? 500 juta. Murah ya gajiku. Kita tambah panas kan? Tambah panas. Kita udah mulai gerah, resah, gelisah. Mau mengeluarkan bacok gitu ya, seperti itu. Iya, bercanda. Nah, lalu apa yang terjadi? Kita ketika tinggal di panggilan Tuhan, tiba-tiba pikiran pembusuk itu masuk di dalam pikiran kita. Dan mulai besoknya hati kita gak sama lagi. Pernah gak saya seperti itu? Sering.
saat melodrama iblis, dengan violin-violin iblis, dengan biola-biola yang menyayat hati dan pikiran iblis, mengganggu telinga saya, dan saya ikut di dalam lantunan suara iblis, saya besoknya pasti jatuh. Hati saya beda lagi. Saya butuh penghargaan. Saya butuh dihargai. Saya sudah melayani sekian lama. Berapa harga saya? Saya sudah sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Mana berkat-berkat yang harusnya untuk saya. Saat itu juga saya sudah mengalami kejatuhan yang sangat dalam. Sering gak? Sering. Tapi puji Tuhan. Sudah lama bertobat. Belasan tahun sudah lama bertobat. Ketika ada orang berkata lagi, kamu dihargai berapa? Saya cuma bilang, aku dihargai senilai dengan darah anak domba. Aku dihargai sempurna. Aku lebih dari berharga. Aku tidak dihargai oleh emas perak yang ada di muka bumi ini. Aku dihargai karena aku dulunya adalah sampah. Diangkat menjadi ahli waris kerajaan surga. Lu ahli waris siapa? Sedang jemaat yang dikasihi Tuhan. Begitu kita ikut pikiran pembisik. Habis kita. Tapi mata kita tertuju kepada Tuhan. Tuhan berkata, aku tahu cara proses dirimu nak. Aku tahu cara memunculkan engkau tepat pada waktuku. Aku tahu membuat engkau bersinar seperti cahaya kemuliaan dari surga. Bukan berarti kamu menjadi Tuhan, tetapi kamu menjadi representatifnya kerajaan surga. Perwakilannya, dutanya Tuhan. Luar biasa. Dan Yusuf bersinar pada waktunya. Luar biasa sekali. Ia diangkat menjadi nomor 2. Penguasa yang punya kuasa yang luar biasa. Dan kamu ketika melihat cerita, jangan terburu-buru lihat spoilernya. Ini zaman spoiler. Tahu gak cerita spoiler? Film apa? Spoiler. Pertama, kedua. Sudah spoiler kita cepetin lagi. Ngaku. Kita kepingin di end-nya gimana. Ini jadian gak ya sama ini? Ini gimana ya? Ini tetap jadi pria atau jadi wanita ya? Ini gimana ya endingnya gitu ya? Seperti itu. Jadi cantik gak ya? Kita skip. Sudah spoiler skip lagi. Itu kebiasaan manusia di akhir zaman. Nggak sabaran. Padahal kalau Yusuf ini difilmkan berapa puluh tahun prosesnya men. Berapa puluh tahun kita melihatnya spoiler sebentar saja. Proses yang gak mudah, proses yang mengeluarkan air mata. Tapi Yusuf setia karena dia tahu yang memimpin hari depannya adalah Tuhan semesta alam. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Engkau boleh mengalami permasalahan ekonomi. Engkau boleh mengalami permasalahan kesehatan. Engkau bisa khawatir. Tapi jangan membiarkan kekhawatiranmu menguasai engkau. Biarkan firman Tuhan yang hidup menguasai engkau. Percayalah apa yang kau alami sekarang ini. Tidak ada satu luput pun dari pandangan mata Tuhan yang gak pernah merencanakan sesuatu yang jahat bagi anak-anaknya. Ia merencanakan masa depan yang penuh kemenangan di dalam dia. Ia merencanakan suatu rencana yang indah, yang mulia bagi engkau dan saya. Oleh karena itu anak-anak Tuhan, jangan biarkan kekhawatiranmu menguasai engkau. Perintahkan kepada jiwamu, hatimu untuk condong kepada ketetapan-ketetapan Tuhan. Dan bersukacita. Bahagia itu sederhana kok. Banyak orang yang mencari uang, tidak bahagia. Tapi ada orang yang dengan uang bisa bahagia. Bahagia adalah dikenal oleh Tuhan. Dicintai oleh Tuhan. Dan saat akhir zaman, nama kita disebut. Pada waktu SMP, SMA.
Dulu kelulusan kelas pakai surat. Ada yang dipanggil. Kalau yang dipanggil lulus. Kalau gak dipanggil gak lulus. Prank zaman dulu sudah ada. Guru-guru biasanya ngeprank. Yang paling pintar itu dipanggil belakangan. Gak tahu maksudnya apa. Supaya jantungnya berdetak kencang atau apa. Gitu ya. Ada guru yang mungkin saya pernah diceritai di satu kelas gitu ya. Tinggal 4 orang yang pintar-pintar ini yang tidak dipanggil. Dia tinggal ke belakang dulu, ngopi dulu. Sampai mereka 4 ini sudah menangis-nangis gitu ya seperti itu. Kalau kita dipanggil Tuhan harap-harap cemas enggak? Daniel. Tuhan Daniel banyak. Daniel yang mana Tuhan? Daniel Hadi. Tuhan Daniel Hadi belakangnya banyak Tuhan. Yang mana? Lalu Tuhan enggak komen. Gelisah enggak kita? Gelisah Daniel yang mana ya? Aku enggak ya? Atau yang lain ya? Atau bagaimana ini Tuhan? Harap-harap cemas. Tapi sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Saya percaya Tuhan akan memelihara hidup kita sampai pada akhirnya. Jangan cemas, jangan khawatir. Tuhan tahu saat untuk menaikkan dirimu. Tuhan tahu saat memproses diri kita. Pegang firman Tuhan. Jangan jauh-jauh dari firman Tuhan. Jangan duduk di barisan pencemooh. Jangan melihat apa yang Tuhan tidak sukai. Arahkan pandanganmu kepada Kristus. Itulah yang akan memelihara hidupmu. Itulah yang akan menyelamatkan hidupmu. Luar biasa. Sekarang sidang jemaat di rumah masing-masing bilang, aku tidak khawatir karena aku punya Tuhan yang dahsyat. Tuhanku namanya Yesus Kristus. Dia pencipta langit bumi. Dia penguasa tunggal. Dan di bawah kolong langit ini tidak ada satupun nama ya selain nama Dia. Yang kalau kita percaya kepadanya kita akan memperoleh hidup yang kekal. Luar biasa sekali. Aku tahu siapa yang memimpin hidupku. Aku tahu siapa yang memimpin. Ketika engkau hari-hari ini di dalam lubang-lubang sumur Yusuf. Engkau mungkin masuk di dalam terperosok lebih dalam. Karena idealismemu. Karena salah langkahmu. Saya cuma mau bilang sebagai hamba Tuhan. Jangan takut. Arahkan matamu kepada sinar. Arahkan matamu tertuju kepada sinar. Walaupun kecil itu sinarnya Tuhan. Jangan melihat kegelapan sumur yang sedang kamu alami. Saya percaya pengharapan kita ya di dalam Kristus. Ujian-ujian yang kita alami itu untuk mendewasakan kita, untuk membuat kita kuat. Pohon yang kuat itu akan adalah pohon yang diterpa badai. Dia tidak bergantung kepada pohon yang lain, tapi dia mencari sumber air itu. Akarnya begitu kuat sehingga suatu saat badai sekuat apapun tidak bisa mengalahkan pohon itu. Pohon yang bertumbuh ada guratan-guratan dari orang-orang iseng, anak-anak iseng mungkin diukir, mungkin dikelupas. Tetapi tidak akan membuat dia berhenti menghasilkan buah pada musimnya. Kenapa? Karena pohon itu berbicara tentang kita. Kalau kita mencari Tuhan, sekeliling mau cari apapun, saya cuma mau kasih tahu, engkau akan tetap berbuah pada musimmu. Luar biasa Tuhan kita. Hidup di bumi cuma sementara men. Sebentar lagi saya percaya ini sudah hampir dari kedatangan manusia. Kemarin saya dapat berita Elon Musk, pencipta mobil Tesla itu sedang menciptakan microchip untuk ditanamkan di kepala manusia. Kendali manusia.